Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berbincang dengan orang lain, baik dalam keluarga maupun dengan masyarakat luas. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, pasti kita berbicara dengan orang lain karena untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Berbincang atau berbicara dengan orang lain, baik perorangan maupun per kelompok, dalam kajian ilmu sosiologi disebut dengan interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang terwujud dalam bentuk aksi dan reaksi. Sebagai contohnya, ada seorang pemuda bertanya alamat kepada tukang sayur. Kemudian, tukang sayur tersebut menjawab dan menunjukkan alamat yang dimaksud oleh pemuda tersebut. Teman-teman, berdasarkan contoh di atas, ketika pemuda bertanya alamat kepada tukang sayur, itu disebut dengan aksi atau menanya. Kemudian, ketika tukang sayur menjawab dan menunjukkan alamat yang dimaksud oleh pemuda tersebut, itu dinamakan dengan reaksi atau respon terhadap aksi yang dilakukan oleh pemuda yang bertanya. Jadi, aksi adalah orang yang bertanya, sedangkan reaksi adalah orang yang menjawab atau merespon sebuah pertanyaan. Teman-teman, interaksi sosial akan berjalan dengan baik jika memenuhi beberapa syarat. Mengapa interaksi sosial harus ada syaratnya? Perlu teman-teman ketahui, karena tidak semua hal yang dilakukan oleh manusia termasuk ke dalam interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial dibagi menjadi dua. Ada kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah cara atau aksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok ketika berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk isyarat yang dimengerti oleh si pelaku dan si penerima membalas atau merespon terhadap aksi yang dilakukan. Teman-teman, kontak sosial dibagi menjadi dua. Ada kontak sosial primer, ada kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer adalah interaksi yang dilakukan secara langsung face to face. Contohnya, seperti seorang pemuda dan tukang sayur yang saling berbicara, tersenyum, dan berjabat tangan. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder, adalah interaksi yang menggunakan bantuan media sebagai perantara, seperti media handphone yang digunakan untuk WhatsApp, Facebook Messengers, Direct Message, Telegram, SMS, dan lain-lain. Kontak sosial sekunder dibagi menjadi dua. Ada kontak sosial sekunder langsung, seperti digunakan untuk menelpon teman, mendengarkan radio, nonton TV, WhatsApp, SMS, dan lain-lain. Sedangkan kontak sosial sekunder tidak langsung, seperti kita menitip pesan kepada orang lain, membeli barang menggunakan kurir atau COD, kemudian mengirim pesan menggunakan kartu pos. Syarat interaksi yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah proses saling memberikan informasi yang dilakukan secara verbal atau berbicara langsung dan non-verbal menggunakan bahasa isyarat, seperti melambaikan tangan, berkedip mata, bersiul, senyuman, dan lain-lain. Kemudian, mereka saling memberikan tafsiran yang dimengerti oleh keduanya. Teman-teman, interaksi tidak akan terjadi jika hanya dengan kontak saja. Oleh karena itu, dalam interaksi sosial harus ada komunikasi. Karena komunikasi dapat terjadi jika aksi yang diberikan mendapatkan reaksi dari si penerima. Dalam komunikasi, ada 5 unsur yang saling melengkapi. Pertama, komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua adalah komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Yang ketiga, pesan, sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Yang keempat adalah media, alat untuk menyampaikan pesan. Yang kelima adalah feedback atau umpan balik.
yaitu respon dari komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Selain memiliki syarat, interaksi sosial ternyata memiliki ciri-ciri yang harus kita ketahui. Setidaknya ada 4 ciri. Ciri yang pertama adalah pelakunya lebih daripada satu orang. Untuk mewujudkan aksi dan reaksi dalam berinteraksi, maka pelakunya harus lebih dari satu orang. Tidak bisa dilakukan sendiri, karena jika kita berbicara tanpa ada lawan, maka tidak disebut dengan interaksi sosial. Seperti contoh di atas, antara seorang pemuda dan tukang sayur, ada tanya jawab di dalamnya ketika mereka bertemu. Apakah interaksi sosial itu hanya bisa dilakukan oleh 2 orang saja? Tidak selamanya. Interaksi sosial bisa dilakukan lebih dari 2 orang. Misal, guru dengan murid, pedagang dengan pembeli, peserta debat A dan peserta debat B. Ciri interaksi yang kedua adalah adanya simbol yang digunakan. Segala sesuatu yang dimengerti oleh lawan bicara kita. Salah satu contohnya adalah bahasa. Kenapa bahasa? Karena bahasa adalah simbol utama dari interaksi sosial. Sebagai contohnya, ketika pemuda tadi bertanya kepada tukang sayur menggunakan bahasa Indonesia, dan tukang sayur tersebut menjawab dan mengetahui maksud si pemuda tadi, maka simbol yang digunakan oleh pemuda itu dimengerti oleh tukang sayur. Tapi sebaliknya, jika pemuda tersebut bertanya kepada tukang sayur menggunakan bahasa Jawa, sedangkan tukang sayur orang Sunda dan dia tidak mengerti bahasa Jawa, maka proses interaksinya terhambat oleh simbol yang digunakan oleh pemuda tadi. Ciri interaksi sosial yang ketiga adalah adanya dimensi waktu. Teman-teman, interaksi sosial itu bisa dilakukan kapanpun, seperti masa lalu, bisa hari ini, dan masa yang akan datang, tergantung kapan kita mau berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan ciri interaksi sosial yang keempat adalah mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Karena setiap interaksi yang dilakukan oleh individu pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin ia capai. Seperti contohnya, seorang pemuda bertanya alamat kepada tukang sayur. Karena pemuda itu sudah seharian mencari alamat yang dimaksud tetapi tidak kunjung ditemukan. Akhirnya, dia memutuskan bertanya kepada orang yang ia temui di jalan, dan bertemulah dengan tukang sayur untuk menanyakan alamat yang ia cari. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang diwujudkan dalam bentuk aksi dan reaksi, dan harus dilakukan minimal 2 orang, harus memiliki simbol, adanya dimensi waktu, memiliki tujuan yang jelas, dan harus memenuhi 2 syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi.